Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini, Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Bagi saudara-saudara, ini seperti kayak surga dan neraka begitu ya. Saya nggak tahu yang mana yang surga, yang mana yang neraka. Tapi saudara-saudara, kita mengucap syukur kalau misalnya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, welcome buat teman-teman yang baru datang juga. Di seri ini kita sedang melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan pertanyaan ini akan terus kita tanyakan di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat paling tidak beberapa segi dari kehendak Allah. Jadi minggu lalu kita sudah melihat beberapa sisi atau beberapa segi dari kehendak Allah. Saya mengambil panduan dari buku Kevin DeYoung. Bukunya judulnya ialah Just Do Something. Di mana dia melihat ada 3 sisi atau 3 segi dari kehendak Allah. Jadi kalau bisa kalian lihat di layar, ada satu yang namanya titah, saudara-saudara, atau yang disebut sebagai decree. Itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, sudah terjadi, dan tidak bisa diubah oleh siapapun atau oleh apapun, saudara-saudara. Kita lihat minggu lalu ayat-ayatnya yang mendukung daripada bagian ini ketika kita bicarakan yang disebut sebagai titah atau yang disebut sebagai decree. Yang kedua, kita juga bicara mengenai apa yang disebut sebagai hasrat atau desire, saudara-saudara. Jadi ini adalah apa yang Allah harapkan bagi manusia, yaitu hal-hal yang semacam disebut sebagai ketaatan, kekudusan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya saudara lihat, misalnya contohnya dari 10 hukum Taurat, ya, itu adalah yang disebut sebagai hasrat. Allah berhasrat. Dia menginginkan supaya kita jangan membunuh, kita jangan berzina, kita jangan berbohong, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan banyak dari manusia tentunya, seperti saudara tahu, ya, tidak mentaati hal tersebut. Dan yang ketiga, yang kita lihat minggu lalu ialah arah atau direction. Jadi kehendak Allah yang sifatnya mengarahkan atau menunjukkan. Jadi ini adalah cara Allah untuk menunjukkan apa yang Dia inginkan, tetapi tidak secara langsung. Jadi dengan kata lain, Dia menggunakan firman-Nya, Dia menggunakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, Dia menggunakan hati nurani kita untuk menunjukkan apa yang Dia inginkan, saudara-saudara. Dan Allah bekerja di dalam hal ini melalui firman-Nya, melalui orang-orang kudus yang Dia percaya, dan juga melalui apa yang kita sebut sebagai hati nurani kita atau conscience kita, saudara-saudara. Dan memang yang ketiga ini tidak ada di dalam Alkitab secara langsung. Alkitab nggak pernah menuliskan secara langsung kalau misalnya kamu harus tinggal di Australia dan bukan di Indonesia. Alkitab nggak pernah mengatakan bahwa kamu harus kerja sebagai engineer dan bukan sebagai pendeta, contohnya. Nggak ada, saudara-saudara. Tetapi Allah mengarahkan hal tersebut supaya Dia bisa menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan minggu lalu kita melihat bahwa kita dipanggil untuk menggali semuanya ini dengan akal budi kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 yang minggu lalu kita baca, saudara-saudara, dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan apa? Pembaharuan budimu, dikatakan. Pembaharuan budi. Apa yang dimaksud di sini? Di dalam NIV dikatakan by renewing of your mind. Ya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kita dipanggil untuk membedakan mana yang kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, bukan dengan perasaan. Bukan dengan hanya sekedar kata hati. Tetapi dengan apa? Pembaharuan budi. Maksudnya apa? Pakai otak. Begitu. Pakai otak.
untuk melihat mana yang menjadi kehendak Allah yang berkenan dan yang sempurna. Kalau kalian miss minggu lalu, kalian ingin dengar khotbah minggu lalu, bisa masuk ke YouTube channel Epic di QR code ini dan kalian bisa mendengar kembali khotbah minggu lalu supaya bisa nyambung gitu ya dengan minggu ini, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai hasrat Allah, ya, lebih kepada hasrat Allah. Kita nggak akan bicara mengenai titah Allah karena itu adalah sesuatu yang sudah pasti, sudah tidak bisa diganggu gugat. Kita akan bicara mengenai hasrat Allah, saudara-saudara. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dan kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita melihat bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau misalnya firman ini berbicara kepada kami lebih tajam daripada pedang yang bermata dua dan menusuk dan membelah kami ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau sendiri yang boleh berbicara dan menerjemahkan ini kepada kami, untuk menegur kami, untuk mengingatkan kami. Dan sekali lagi untuk membawa kami ya Tuhan sensitif terhadap kehendak-Mu dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jadi kita hari ini akan bicara mengenai hasrat Allah. Hasrat Allah. Kalau kita tanya kepada pasangan kita, kalau misalnya kita sudah married, saudara-saudara sudah punya pacar, mungkin saudara-saudara kita akan bertanya, apa sih sebetulnya hasrat begitu ya dari pasangan kita? Apa hasrat dari pasangan kita, saudara-saudara? Bahkan tanpa kata-kata keluar dari mulut pasangan kita, saudara-saudara, ada banyak yang sudah membaca. Jadi kalau misalnya istrinya bisa kasih kode, saudara-saudara, dengan matanya, misalnya kedipin mata, ataupun mungkin ada bahasa tubuh, saudara-saudara, yang diberikan, seharusnya suami yang sensitif, suami yang tahu mengenai istrinya dan sudah lama menikah, saudara-saudara, bukan cuma 29 tahun, karena 29 tahun itu gak cukup, saudara-saudara, untuk membaca kode mata daripada istrinya seringkali. Tetapi, saudara-saudara, ini adalah proses yang mana kita bisa belajar untuk lebih sensitif lagi mengenai apa sih sebetulnya hasrat daripada istri kita. Pertanyaannya ialah, apa yang menjadi hasrat Allah? Pernah nggak pikirkan? Apa yang menjadi hasrat Allah? Nah, puji Tuhan, di dalam hasrat ini Allah nggak main mata dengan kita. Kalau misalnya pasangan itu kan bisa main mata gitu loh, satu dengan yang lain untuk menunjukkan apa yang kepingin atau yang menjadi hasratnya. Tetapi Allah nggak main mata di dalam hal ini. Dan Dia bicara kepada kita mengenai apa yang menjadi hasratnya, apa yang menjadi keinginannya, kerinduannya, saudara-saudara. Dan yang menarik ialah Allah nggak membuat kita menjadi robot. Ya, Allah nggak mengatakan kepada kita harus begini dan begitu, tetapi Dia menuliskan di dalam firman-Nya untuk menunjukkan dan untuk memberikan kepada kita apa yang menjadi hasratnya. Jadi bagaimana kita tahu apa yang menjadi hasrat Allah? Kita harus mikir, kita harus membaca firman Tuhan. Dan itu yang dinyatakan di dalam kitab Roma sebagai pembaharuan budi. Dan lebih penting lagi, itu bukan sesuatu yang harus kita sekedar pikirkan atau pelajari, tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita taati. Nah, di Galatia pasal yang kelima yang tadi kita baca, saudara-saudara, di sini kita membaca Rasul Paulus bicara kepada jemaat Galatia. Ada dua ekstrim di dalam jemaat ini. Ada dua kelompok yang ekstrim, saudara-saudara, di dalam jemaat ini. Dan topik yang menjadi perdebatan utama itu ialah mengenai kebebasan, mengenai freedom. Ya, seperti yang kita hadapi di dalam zaman sekarang ini, ketika kita bicara mengenai bagaimana saya mencari kehendak Allah, bagaimana saya mencari hasrat Allah, kita juga menghadapi isu yang sama, yaitu freedom. Oke, di mana saya menentukan pilihan saya pada hari ini, apakah saya mau melakukan kehendak Allah atau tidak? Betul kan? Apa yang saya lakukan ketika saya tidak ada orang di rumah dan saya ada di depan komputer? Apa yang menjadi kehendak Allah, hasrat Allah di dalam hidup saya? Dan saya punya kebebasan. Saya punya kebebasan untuk bisa
pergi ke site ini atau tidak pergi ke site ini, saudara-saudara. Apa yang Allah hasratkan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kebebasan ini? Sisi yang pertama, satu kelompok di Galatia. Itu adalah kelompok yang mendengarkan pengajaran sesat dari guru-guru yang sesat. Mereka tahu di satu hal, kalau misalnya Yesus telah mati untuk mereka, mereka tahu dengan jelas hal tersebut. Dan harusnya memberikan kepada mereka kebebasan. Betul nggak? Karena kematian Yesus itu memberikan kebebasan kepada manusia. Tetapi mereka mengartikan kebebasan itu sebagai sesuatu yang mengharuskan orang-orang untuk melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi itu kelompok yang pertama. Kebebasan itu mengharuskan orang-orang untuk melakukan hukum Taurat. Contohnya apa? Sunat. Contohnya apa lagi? Puasa atas makan makanan tertentu atau menguduskan banyak hal di dalam hidup yang sesungguhnya, saudara-saudara, ini diberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Perhatikan ayat 1 dari Galatia 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi di sini Rasul Paulus berkata bahwa kamu sebetulnya telah sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Benar-benar merdeka. Karena apa yang Kristus sudah lakukan. Kamu nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri tanpa apa yang Kristus lakukan buatmu di atas kayu salib. Rasul Paulus bicara mengenai hal itu kepada mereka, saudara-saudara. Tetapi kenapa sekarang kamu harus mengharuskan orang untuk melakukan sesuatu seolah-olah memperoleh keselamatan itu atau untuk memperoleh keselamatan itu, saudara-saudara? Kalau kita pikirkan mengenai hal ini, banyak dari kita juga demikian. Di dalam kehidupan, di dalam zaman modern ini, Kristus sebetulnya sudah membebaskan kita dari hukuman dosa, betul nggak? Sekali untuk selama-lamanya. Tetapi seringkali kita berpikir kita harus berbuat baik, kita harus melayani, kita harus melakukan apa yang diharuskan oleh gereja, begitu loh. Karena apa? Karena semata-mata kita takut dihukum. Kita takut nanti kalau misalnya kita tidak masuk surga, saudara-saudara. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah dibaptis, kita sudah dipanggil untuk melayani, seringkali kita takut mengenai hal-hal itu. Kalau misalnya saya tidak melayani, nanti apa kata Tuhan? Kalau saya tidak melayani, apakah nanti saya masuk surga atau enggak, saudara-saudara? Banyak orang berpikir seperti demikian, dan banyak hal itu terjadi di dalam kehidupan kita di gereja dan juga di dalam komunitas di mana kita tinggal. Perbuatan baik sebetulnya itu adalah buah dari keselamatan kita. Perbuatan baik itu tidak membuat kita memperoleh keselamatan, tetapi perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan kita. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa sehari-hari, melayani itu bukan untuk membuat kita diselamatkan. Melayani itu adalah ungkapan syukur kita karena kita diselamatkan. Jadi, menjalankan kehendak Tuhan itu harus seperti ini, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, kita berbuat baik bukan untuk memperoleh God's favor, bukan untuk memperoleh kebaikannya. Seringkali kita transaksional begitu ya, di dalam pemikiran kita. Kita berpikir bahwa saya melayani maka Tuhan akan berbuat baik kepada saya. No, Tuhan telah berbuat baik kepada saya. Tuhan telah menyelamatkan saya. Tuhan telah mengutus anaknya satu-satunya untuk mati di atas kayu salib untuk saya, manusia yang berdosa, ketika saya masih berdosa, saudara-saudara. Ketika saya masih melawan Allah. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kita seringkali melakukan hal tersebut karena apa? Karena kita takut diri kita dihukum, atau takut diri kita nanti pada akhirnya dihakimi. Padahal sebetulnya, saudara-saudara, Allah telah menyelamatkan kita. Kita nggak punya. Kita nggak perlu, saudara, takut akan hal tersebut. Ketika kita diselamatkan, kamu tidak lagi ada di dalam kuk perhambaan untuk melakukan hukum-hukum Taurat. Kamu memiliki kebebasan. Kita semua memiliki kebebasan, saudara-saudara. Jadi itu adalah satu kelompok yang diadres pada waktu itu oleh Rasul Paulus. Kelompok yang kedua, saudara-saudara, adalah kelompok
yang the other extreme. Ya, jadi kalau tadi saudara-saudara selamat tetapi harus melakukan sesuatu, ini adalah ekstrim yang satunya lagi. Ekstrim satunya lagi apa, saudara-saudara? Menyalahgunakan kebebasan yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi dengan kata lain, bebas tanpa batas. Perhatikan ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mirip ya? Mirip. Tetapi saudara-saudara, apa? Ada perbedaan. Intinya apa? Intinya adalah keduanya bebas kok. Bebas. Keduanya bebas. Keduanya bebas, saudara-saudara. Kelompok yang pertama mengatakan kamu harus melakukan hukum Taurat. Jadi dengan kata lain, kamu kembali kepada perhambaan dosa. Yang satunya lagi mengatakan apa? Kamu bebas, tetapi kamu bisa bebas sebebas-bebasnya. Toh kamu sudah diselamatkan, no problem kok, ya nggak? Kalau misalnya berdosa, nanti balik lagi aja ke gereja, minta ampun, beres kok semuanya. Yesus sudah mengampuni kamu sekali untuk selama-lamanya dan akan mengampuni kamu. Atau lebih parahnya, saudara-saudara, who cares about Jesus? Who cares about Jesus? Kita kan sekarang kan hidup di dalam zaman anugerah. Allah yang kita percaya itu bukan Allah seperti di perjanjian lama, lain kok. Ini Allah yang maha mengampuni. Dia selalu mengampuni kita. Allah perjanjian baru itu adalah Allah yang love, begitu loh. Oke? Dan parahnya, seringkali ini juga terjadi di antara banyak mahasiswa Indonesia yang datang ke Australia. Karena apa, saudara-saudara? Karena sebagai orang-orang Indonesia diaspora yang tinggal di luar negeri, dengan kata lain, saudara-saudara, orang-orang di luar negeri ini lebih banyak kebebasan untuk melakukan apa yang mereka mau, tanpa ada pressure, tanpa ada beban. Kalau dulu ada beban. Kalau misalnya nggak ke gereja, orang tuanya akan ngoceh, oh kamu Kristen nggak ke gereja, gitu. Oke? Sekarang kita keluarga Kristen, kita harus ke gereja. Kalau misalnya ditanya, saudara-saudara, sama orang-orang yang bukan Kristen, kok kamu hari Jumat nggak pergi ke persekutuan persekutuan Kristen, begitu loh, di kantor dan lain sebagainya. Ada beban, saudara-saudara. Tetapi sekarang di luar negeri semuanya bebas. Kalau misalnya nggak mau pergi ke gereja pun, no problem, begitu. Tetapi apakah kita menggunakan kebebasan itu dengan bertanggung jawab? Oke? Yang ketiga, lalu bagaimana seharusnya pengikut Kristus hidup? Nah, Rasul Paulus, puji Tuhan, dia memberikan solusi kepada kita, saudara-saudara. Oke? Jadi bukan yang ekstrim satu, bukan ekstrim yang lain, tetapi dia memberikan solusi di tengah, saudara-saudara. Apa saja solusinya? Yang pertama, perhatikan ayat 16. Hidup oleh roh. Ayat 16 saya bacakan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seperti apa ini maksudnya? Hidup oleh roh. Seperti kita, saudara-saudara yang merantau di Australia, kita harus tinggal biasanya dengan orang lain ya. Betul nggak? Harus tinggal dengan orang lain. Jadi kalau bisa tinggal dengan orang lain, apakah itu roommate, apakah itu housemate, saudara-saudara, kita hidup dengan orang lain mau nggak mau. Ya, ataupun kalau misalnya tidak roommate, tidak housemate, mungkin juga ada share kitchen dan lain sebagainya. Tetapi sedikit banyak kalian tahu bagaimana caranya hidup dengan orang lain. Berarti kita itu hidup bukan semau-mau kita. Kita hidup dengan orang yang lain. Tetapi di sini dikatakan hiduplah oleh roh. Maksudnya apa? Maksudnya ialah hidup di bawah pimpinan roh. Hidup di bawah pimpinan roh. Coba kalau misalnya kalian share room atau mungkin share flat dan lain sebagainya, ada orang lain yang ngatur kalian akan berontak kan? Pasti loh. Iya nggak? Kok lu kok ngatur-ngatur gua begitu loh. Oke? Kecuali landlord boleh ngatur kita. Tapi kalau misalnya roommate atau flatmate, ngapain ngatur kita? Tetapi roh yang kita percaya, saudara-saudara, roh yang hidup di dalam Kristus yang sekarang tinggal di dalam kita, bagi kita yang percaya kepada Dia, saudara-saudara, roh itu tinggal di dalam kita. Dan Dialah yang memimpin kita. Perhatikan ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita harus tahu, kata Rasul Paulus apa?
bahwa kita masih berdosa walaupun kita sudah diselamatkan. Kita harus tahu bahwa keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Dan kita seringkali melakukan sesuatu yang bukan merupakan keinginan roh. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup dipimpin oleh roh, ialah kita harus sensitif. Kita harus melatih sensitivitas kita. Itu kata kuncinya menurut saya. Kita harus melatih sensitivitas kita. Bagaimana saya sensitif terhadap keinginan roh? Oke? Bagaimana saya sensitif terhadap keinginan roh? Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan kita. Untuk berpikir sebelum bertindak, apakah ini semata-mata keinginan saya atau keinginan roh? Walaupun Rasul Paulus di sini juga cukup jelas ya, di ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22, kalau saudara lihat, jelas sekali dia berkata mengenai perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara keduanya. Perbuatan daging ialah nyata. Oke? Semuanya dia sebutkan, saudara-saudara, ayat 19 sampai ayat 21. Buah roh itu nyata, saudara-saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, dan seterusnya. Tetapi yang diperlukan dari kita ialah apa? Ketika kita hidup dipimpin oleh roh, ialah bagaimana kita bisa sensitif terhadap apa yang roh mau. Dan itu membutuhkan sebuah latihan di mana kita berjalan bersama dengan roh yang memimpin kita, saudara-saudara. Perhatikan kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di sini pakai dua kata yang beda. Dia katakan di ayat 19 itu adalah perbuatan. Ya. Di ayat 22 dia pakai kata apa? Buah. Perhatikan nggak beda? Beda. Beda nggak buah itu? Jelas beda, saudara-saudara. Yang satu ialah karena suruhan, karena disuruh melakukan ini atau itu, siapapun yang menyuruh itu, apakah itu ialah diri sendiri atau orang lain, atau nafsu mungkin. Motivasinya juga tidak jelas. Yang satu lagi ialah apa? Buah. Dan buah itu selalu organik. Organik. Karena ada pertumbuhan yang jelas yang menghasilkan buah. Yang satu terpaksa, yang satu lagi ialah karena pertumbuhan organik, di mana yang bersangkutan bekerja sama di bawah pimpinan roh untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Allah. Kalau kita lihat dari sini, saudara-saudara, firman Tuhan gak pernah bicara mengenai secara jelas kemana kita harus tinggal, di mana kita harus tinggal, jodoh kita siapa, kerja kita seperti apa. Memang enggak. Karena apa? Karena buat Allah itu hal yang gak penting. Itu gak penting, saudara-saudara. Yang terpenting bagi Allah ialah bukan apa yang kita lakukan atau kemana kita pergi atau di mana kita tinggal. Tapi yang terpenting itu ialah bagaimana kita tahu di dalam diri kita kalau kita melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah senang, dan bagaimana kita di hadapan Allah. Bagaimana kita berdiri di hadapan Allah. Oke? Apakah Allah menerima kita? Itu adalah karena kita memilih untuk tinggal di Indonesia atau tinggal di sini? No, God concerns more about who you are becoming than where you are going. Bagaimana kita memelihara diri kita? Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita hidup di dalam kekudusan? Di dalam karakter kita, menjaga karakter kita? Apakah kita hidup menghasilkan buah roh, saudara-saudara? Ini jauh lebih penting di hadapan Allah dibandingkan dengan di mana kita tinggal, atau kemana kita pergi, atau jadi apa kita. Lebih baik boleh dikatakan jadi pengusaha yang takut akan Tuhan dan lurus dibandingkan dengan jadi penatua yang pada akhirnya menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi buat Allah jabatan itu nggak penting. Yang terpenting itu ialah apa yang menjadi karakter kita. Jabatan, gelar itu nggak penting. Yang terpenting ialah karakter kita. Dan itu seringkali yang terjadi di dalam diri kita. Menarik sekali, manusia itu lebih concern seringkali terhadap keputusan-keputusan yang non-moral dibandingkan dengan keputusan moral. Kita lebih kepingin tahu, begitu loh, jodoh kita siapa. Kita lebih kepingin tahu kerja kita apa yang Allah kehendaki. Tetapi kita tidak terlalu peduli kepada siapa kita di hadapan Allah.
Jangan kita terjebak terhadap hal-hal tersebut. Kita seharusnya lebih concern kepada apa yang menjadi keputusan-keputusan moral kita di hadapan Allah. Bukan Allah nggak terlalu peduli kamu mau jadi engineer atau jadi accountant, begitu loh. Yang Allah kehendaki ialah bagaimana kamu menjadi seorang anak Allah yang taat kepada Dia, yang hidup di dalam kekudusan, dan yang hidup melayani dan memuliakan Allah. Allah nggak peduli apakah jodoh kamu bule atau jodoh kamu Asia. Dia nggak peduli. Yang terpenting ialah bagaimana hidup kita di hadapan Dia. Itu yang jauh lebih penting. Dan kita lupa bahwa hal-hal yang moral sebenarnya itu adalah jauh lebih penting daripada Allah. Itu yang seharusnya sesuatu yang kita harus pedulikan dan pikirkan. Bagaimana aku telah mengambil keputusan-keputusan moral di dalam hidupku. Hidup yang dipimpin oleh Roh, saudara-saudara. Perhatikan ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, dan ayat 25. Dan jika kita hidup dalam Roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Jadi hidup dipimpin oleh Roh. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya ya, bagaimana langkah pertama untuk saya hidup dipimpin oleh Roh? Bagaimana langkah pertama untuk saya hidup dipimpin oleh Roh? Apakah saya harus bersemedi? Apakah saya harus memohon, meminta kepada Tuhan? Well, hidup dipimpin oleh Roh ialah meminta bagaimana Roh Allah itu tinggal di dalam kita dan menjadi penguasa di dalam hidup kita. Dan Allah di dalam Roh telah hadir di dalam hidup kita yang percaya, saudara-saudara. Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan Dia tidak tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan kita, Dia memberikan Roh-Nya untuk tinggal di dalam kita, saudara-saudara. Dan ketika kita tahu bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita, kita harus sensitif untuk berjalan bersama dengan Allah. Dan sekali lagi, ini bukan yin dan yang ya. Oke, banyak dari kita berpikir bahwa Roh Allah tinggal di dalam saya juga masih ada keinginan saya. Ini seperti yin dan yang begitu loh, yang bekerja bersama-sama. No, hidup yang dipimpin oleh Roh ialah hidup di mana Roh Allah menjadi pemimpin hidup kita, yang mengarahkan hidup kita. Kita belajar berjalan di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh, saudara-saudara. Menarik. Yang kedua, apa yang menjadi solusi daripada Rasul Paulus? Merdeka dalam kasih, kata Rasul Paulus. Ayat 13, perhatikan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Kita baca bersama-sama. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi bagaimana kita merdeka? Tetapi kita melayani dengan kasih. Kita tahu bahwa kita diberikan kebebasan di satu pihak, tetapi di sisi yang lain kita tahu bahwa ada tanggung jawab yang besar yang Allah sudah berikan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kemerdekaan kita yang ada di dalam Kristus. Untuk apa, saudara-saudara? Tanggung jawab untuk melayani. Melayani bukan hanya karena terpaksa, tetapi melayani karena kasih. Dan ini adalah sebuah perbuatan baik yang merupakan hasil daripada hidup kita yang dipimpin oleh Roh. Dan ini bukannya hanya sekedar kita mengasihi atau mengungkapkan kasih ya kepada orang yang kita layani. Betul nggak? Tetapi kasih dari kita yang melayani. Jadi bukan hanya kasih yang kita berikan kepada orang lain, tetapi kasih yang kita lakukan dari dalam hati kita. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini, ketika kita dipanggil untuk melayani Allah. Jadi kasih ini bukan hanya mengubah orang lain, tetapi kasih ini akan mengubah diri kita juga. Karena kita akan melakukan pelayanan ini, kita akan melakukan kehendak Allah dengan bebas, dengan sukarela, nggak ada paksaan, saudara-saudara. Dan kita akan melihat bagaimana kasih ini dirasakan juga oleh orang yang kita layani. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang jelas terlihat di dalam tindakan kita. Tanpa kita banyak bicara, orang tahu kalau kita adalah seorang yang sudah dimerdekakan dan kita melakukan ini semuanya itu adalah karena kasih Allah, karena pimpinan daripada Roh Allah. Beberapa tips untuk bagaimana kita mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah kemerdekaan Kristus. Yang pertama,
saudara-saudara, singkat aja. Yang pertama, sebelum kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita yang sifatnya adalah arah atau bimbingan, yang mana kita lebih interested biasanya, Tuhan, aku harus tinggal di mana? Aku harus tinggal di Australia atau kembali ke Indonesia contohnya. Sebelum kita mencari untuk meminta pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, baik bagi kita untuk bertanya, apakah kita telah hidup dipimpin oleh Roh? Apakah kita telah hidup dipimpin oleh Roh? Apakah kita telah hidup dalam kekudusan? Apakah kita ada dosa yang harus kita bereskan dan selesaikan di hadapan Allah? Dan itu harus kita bereskan terlebih dahulu. Kalau nggak, kita nggak akan jadi sensitif untuk mengerti atau menjadi pimpinan Allah, pimpinan Roh. Kalau nggak, kita juga tidak akan mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang bijak di dalam hidup kita. Dan jangan melakukan keputusan atau mengambil keputusan penting di dalam hidup kita kalau misalnya hidup kita ada di dalam dosa. Bahaya sekali, saudara-saudara. Dulu ketika saya ngajar di sekolah teologi, saya sering interview ya calon-calon mahasiswa yang masuk ke sekolah teologi, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tiap angkatan selalu ada mahasiswa yang masuk sekolah teologi karena apa? Karena putus cinta. Itu selalu ada, saudara-saudara. Selalu ada. Ada nggak mahasiswa teologi yang masuk karena apa? Karena ada begitu banyak kesulitan untuk mencari pekerjaan di dunia sekuler. Banyak, saudara-saudara. Karena merasa bahwa menjadi pendeta itu jauh lebih secure dibandingkan dengan pergi ke gereja atau pergi ke usaha sekuler. Interesting, saudara-saudara, perlu kita untuk bertanya kembali. Yang kedua, saudara-saudara, ialah perlu kita untuk bertanya, apakah kita terlalu concern kepada masa depan dan lupa apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu yang Rasul Paulus bicarakan kan? Jadi kata Rasul Paulus, jangan kamu merasa kamu bebas-bebasnya dan kamu berpikir bahwa kamu bisa melakukan dosa apa yang kamu mau, begitu loh. Bebas tetapi bertanggung jawab. Tetapi juga bebas untuk melihat, bukan hanya kamu concern kepada hal-hal yang sifatnya futuristik, tetapi kamu harus concern kepada hal-hal yang present, sekarang. Bagaimana hidupmu di hadapan Allah? Apakah engkau telah melakukan kekudusan di hadapan Allah? Kita lupa bahwa kita harus hidup tunduk dan mentaati Allah. Kita lebih concern kepada hal-hal yang futuristik sifatnya. Apa yang akan terjadi di dalam hidup kita? Saudara-saudara, ada banyak hal saya yakin yang ada di kepala kalian. Dan saya yakin dan percaya juga saudara-saudara, ini adalah hal atau topik yang penting untuk kita bicarakan. Karena terus terang banyak graduates dari Australia, saudara-saudara, yang mencoba untuk mencari kehendak Allah. Apakah saya tinggal di Australia ataukah saya kembali ke Indonesia? Nah, saudara, ini perlu kita pikirkan dan perlu kita gumuli, saudara-saudara. Karena prinsipnya begini, bukan di mana kita tinggal yang penting di hadapan Allah, tetapi ialah bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Kalau kamu menjadi pengikut Kristus, tetapi hidupmu berantakan, jauh dari Tuhan, dan tidak sensitif kepada pimpinan Roh, tetapi kamu tinggal di Indonesia, seolah-olah mengatakan bahwa kamu melakukan panggilan Allah di Indonesia, itu percuma, saudara-saudara. Lebih baik kamu hidup di sini, taat kepada Allah, mengikuti Allah, karena Allah lebih concern kepada kamu of who you are than where you are going or what you gonna do. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk kita memiliki kebebasan yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Terima kasih juga buat Roh yang tinggal di dalam hati kami, yang memimpin kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong mampukan kami ya Bapa, untuk kami hidup dipimpin oleh Roh. Mampukan kami untuk kami hidup di mana Roh berkuasa atas hidup kami, menunjukkan kami hal-hal yang penting yang kami harus lakukan. Dan di sisi yang lain, mengerti apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan
di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami supaya kami boleh menjadi bukan hanya orang-orang yang mengerti hal ini, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan ampuni kami ketika kami seringkali terlalu futuristik untuk melihat hal-hal yang akan terjadi. Lupa bagaimana hidup kami seharusnya pada saat ini. Apa yang harus kami bereskan di hadapan Tuhan. Apa yang kami harus selesaikan di hadapan Tuhan. Dosa-dosa yang mungkin masih belum terselesaikan. Kami lupa ya Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kiranya kekudusan hidup boleh menjadi ciri khas kami sebagai pengikut-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat keluasan, buat kedalaman, dan juga buat multifaset dari firman Tuhan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh terus berbicara kepada kami, di dalam kami, lebih daripada jam ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin.